Sudah siap? Kalau dulu memang mengajar, Direcord dan ditampilkan. kemudian ini sesuai Foto dengan sudah ada. peraturan pemerintah mulai tahun 2009 dan teman-teman menjadi pengajar, bukan mengajar Share lagi. screen ya Pak ya. Sebenarnya sudah dimulai kalau kalian turun dulu sejak tahun Iya, 2005, silakan. itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik ya. Hari ini kita masuk dalam perkuliahan pertama di mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk ke teori, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Mega Putri Nolasari. Saya dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya bertim teaching dengan Ibu Fani Wulanda. Sebelum UTS mungkin Bapak Ibu akan bertemu dengan saya dan setelah UTS baru dengan Ibu Fani. Nah, sebelum kita masuk ke topik, saya akan menyebutkan beberapa kontrak perkuliahan atau aturan perkuliahan selama dengan saya. Yang pertama, kehadiran minimal 80% atau 13 kali hadir. Kuota ketidakhadiran 3 kali termasuk izin, sakit, dan lain-lain. Nah, kalau untuk izin dan sakit, mohon diinformasikan sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua, keterlambatan 10 menit. Jika terlambat, tidak diperkenakan untuk mengisi absen atau presensi. Yang ketiga, tidak diperkenalkan memakai kaos oblong dan sandal. Nah, kalau kita kuliah online berarti saya mohon menggunakan baju kemeja ya, jangan pakai kaos gitu. Yang keempat, tugas wajib dikumpulkan dengan tepat waktu, dan selama perkuliahan mohon untuk tidak mengaktifkan atau menghidupkan handphone ya, atau tidak main handphone. Nah, untuk presensi penilaian selama 1 semester ini, kami tim teaching menilai berdasarkan keempat aspek. Yang pertama, kehadiran ada 25%. Lalu untuk tugas ini bisa bersifat individu dan kelompok. Komponen penilaiannya sebesar 20% dan UTS-nya 25% dan ujian akhirnya sebesar 30%. Untuk RPS kita dan tugas-tugas nanti Bapak Ibu bisa lihat di smart_unitas_padang.ac.id. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menguji sedikit nih mengenai pemahaman Bapak Ibu mengenai ilmu kewirausahaan. Nah, silakan diklik link berikut ini. Oke, sudah ya. Wah, ternyata pemahaman Bapak Ibu mengenai ilmu kewirausahaan sudah begitu luas ya. Dilihat presentasi jawabannya hampir benar semuanya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai apakah Bapak Ibu selain bekerja mempunyai usaha sampingan di sini? Siapa yang di sini mempunyai usaha sampingan seperti misalnya punya toko atau punya bisnis lain selain menjadi pekerja? Wah, ada beberapa yang sudah mempunyai usaha sampingan. Good, bagus, karena kita berada di prodi kewirausahaan, diharapkan mahasiswa dari prodi kewirausahaan memiliki atau minat untuk berwirausaha. Nah, materi pertama ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konsep wirausaha atau sikap dari mental wirausahawan. Dari topik tersebut, kita akan membahas mengenai apa itu pengertian wirausaha, konsep dari wirausaha, sikap wirausahawan, dan hambatan wirausaha, serta wirausaha apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana proses wirausaha itu sendiri. Nah, masyarakat di Indonesia merupakan insan yang gigih dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Untuk itu banyak sumber daya manusia yang bekerja dan berusaha dari segi apapun. Nah, karena kita manusia pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya, punya kebutuhan, punya keinginan ya kan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, pastinya ada
ada beberapa masyarakat atau manusia yang memanfaatkan peluang tersebut untuk dijadikan sebuah bisnis untuk mendapatkan pendapatan ya. Nah, hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi lahirnya wirausaha, sebuah usaha yang baru untuk bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Sebelumnya, apa sih pengertian wirausaha? Ada yang tahu nggak apa itu pengertian wirausaha? Dari Bapak Ibu di sini ada yang tahu? Kan istilah wirausaha itu kan bukan istilah yang baru ya, sudah umum banget, sering-sering kita mendengarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita menganggap kalau wirausaha itu adalah seperti pedagang ya kan, UMKM kebanyakan. Nah, ada yang tahu nggak wirausaha itu apa? Oke, bagus ya Pak Reza atas jawabannya. Terima kasih Pak Reza. Baik, jadi wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu artinya pejuang, gagah berani, dan atau pahlawan. Kalau usaha itu bisa diartikan perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi, kalau kita simpulkan wirausaha itu dapat diartikan sebagai pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu atau amal. Nah, jadi kalau wirausahawan itu bisa yang konsepnya itu memang untuk mendapatkan keuntungan, juga ada yang untuk berbau sosial ya, tidak selalu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga ada yang berbasis sosial. Nah, kewirausahaan itu sendiri berasal dari kata bahasa Prancis atau entreprendre, artinya memulai atau melaksanakan sesuatu. Nah, menurut Peter Histrick, wirausaha itu adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha, diikuti dengan penggunaan uang, fisik, resiko, sehingga kemudian menghasilkan balas jasa yang berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Nah, jadi kalau kita berwirausaha ya memang pasti energi habis, uang juga habis ya, habis. Nah, habis itu apalagi fisik kita juga bekerja ya kan. Jadi ada istilah untuk apa kita bekerja 8 jam sehari, tapi yang kita bangun adalah istana orang lain. Mending kita kerja 24 jam sehari, tapi yang kita bangun adalah istana kita sendiri gitu. Jadi itu adalah pilihan, kita mau bangun istana kita sendiri atau istana orang lain. Nah, seorang yang memiliki konsep wirausaha, pasti dia harus banyak mengorbankan dari segi waktu, fisik, lalu juga menghadapi risiko-risiko. Nah, itulah yang dikatakan wirausaha. Selain itu, dia juga menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau dia kasusnya kalau dia menciptakan barang yang sama dengan orang lain bagaimana? Ya tidak apa-apa. Pokoknya yang penting harus ada nilai yang bisa membedakan barang kita dengan barang orang lain gitu kan. Kira-kira misalnya kalau kita menjual makanan mungkin dari segi rasanya mungkin kita lebih enak daripada yang lain, atau kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, pokoknya intinya harus ada yang berbeda antara usaha kita dengan usaha orang lain. Nah, istilah kewirausahaan juga disebut dengan entrepreneur, pengusaha, atau businessman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah menjalankan wirausaha, bisa dikatakan tuh kalau Bapak Ibu adalah seorang businessman. Nah, wirausaha itu rumusnya adalah peluang ditambah ide, ditambah organisasi, ada inovasi dan hal-hal baru di dalamnya. Nah, kita contohkan lah ya, pada saat kita mengalami kondisi COVID-19, kira-kira orang-orang kan disuruh stay at home ya kan, bekerja di rumah, hanya boleh di rumah, tidak boleh keluar ya kan, hanya belajar dari rumah, bekerja di rumah, tidak boleh banyak berinteraksi. Nah,
kebanyakan para UMKM yang mengalami gulung tikar ya kan, karena tidak bisa menjalankan usahanya lagi seperti biasa. Nah, namun seorang wirausaha dia memanfaatkan peluang tersebut. Ada peluang di sini kita kategorikan sebagai masalah ya. Masalah orang itu adalah peluang bagi kita. Kenapa gitu? Masalah yang kita hadapi di COVID-19 yang tidak bisa berinteraksi banyak dengan orang, kita bisa menjadikan peluang usaha bagi kita. Seperti apa? Pada saat itu ada beberapa golongan masyarakat yang memanfaatkan, misalnya ya, pada saat itu harga masker kan mahal ya kan ya, ada yang satu kotaknya harga 500.000, harganya 1 juta ya kan. Nah, beberapa masyarakat memanfaatkan menciptakan masker kain. Nah, masker kain itu adalah sebuah ide ya kan, inovasi baru yang selama ini orang berpikir kalau menggunakan masker, ya pastinya kita mesti pakai masker yang berdasarkan dari keluaran dari Dinas Kesehatan ya kan. Nah, karena adanya peluang tersebut, orang-orang tersebut menggunakan atau menciptakan masker kain sebagai ide usahanya. Dan pada saat itu juga masker kain lumayan bukan lumayan sih, memberikan omset penjualan yang bagus bagi si masyarakat tersebut. Jadi apa yang terjadi di masyarakat belum tentu itu membuat kita menurun untuk berwirausaha ya kan. Jadi ciptakan peluang-peluang tersebut atas masalah yang terjadi. Harus ada inovasi, harus ada ide-ide yang baru yang kita keluarkan untuk usaha kita. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep ya. Konsep kewirausahaan. Nah, konsep kewirausahaan di sini ada menurut Robert T. Kiyosaki 2006. Di sini ada cash flow quadrant. Nah, cash flow quadrant ini ada 4 kuadran, yaitu EBSI, employee, business owner, self-employee, dan investor. Nah, kira-kira coba Bapak Ibu perhatikan gambar kuadran ini, kira-kira kita berada sekarang di posisi yang mana nih? Posisi yang E, yang B, S, atau I? Wah, kira-kira juga apa yang aman nih buat kita? Apa kita amannya berada di posisi yang employee, business owner, atau self-employed, atau investor? Pastinya kalau ditanyakan kita maunya berada di posisi employee. Ya kan, karena apa, di employee ini kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang akan kita dapatkan. Karena kalau employee ini adalah kita mendapatkan pekerjaan, lalu kita melaksanakan pekerjaan tersebut, lalu kita digaji ya kan. Seperti saya sebagai dosen, saya bekerja selama 1 bulan lalu digaji oleh kampus. Nah, employee tadi itu memang memiliki keuntungan seperti itu, namun kelemahannya adalah di waktu ya kan. Di waktu kita akan memiliki keterbatasan waktu ya kan. Lalu untuk ruang kerja kita juga tidak bebas ya kan. Apalagi ancaman untuk diberhentikan itu sangat luas ya. Misalnya kalau pimpinan kita tidak suka dengan kita, pastinya kita bisa kena sanksi atau di PHK. Nah, employee ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang kedua, self-employee. Nah, self-employee ini seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri berdasarkan keahliannya. Contohnya itu adalah dokter dan notaris. Nah, kalau dokter itu kan dia ahli mengobati pasien. Namun, kelebihannya jika dia ahli dalam mengobati pasien, pastinya banyak pasien yang akan berobat ke dokter tersebut. Tapi kelemahannya, jika dokter tersebut sakit, dia tidak akan memperoleh pendapatan. Usahanya akan tutup ya kan, pendapatannya akan berkurang. Nah, itu dampak negatif dari self employee ya kan. Dia harus memastikan
memastikan kondisi fisik dia, memastikan kondisi kondisi keuangan dia untuk agar usaha dia tetap berjalan. Nah, berikutnya, kalau wirausahawan ini memang harusnya berada di business owner, karena di sini kita mampu mengelola modal, waktu, manajemen, kontrol, dan ruangnya juga tidak terbatas. Kita bisa menentukan hari kerja kita bisa menentukan hari libur kita bisa menentukan berapa pendapatan yang ingin kita dapatkan. Nah, itulah kelebihan dari business owner. Cuman kelemahannya adalah kita harus berkorban secara fisik dan mental kita untuk mempertahankan usaha kita. Nah, kalau kita konsisten di dalam menjalankan wirausaha kita ini, pastinya hasilnya akan maksimal. Nah, itu ya. Kuadran berikutnya adalah investor. Jalan untuk menempuh investor ini, Bapak Ibu harus menempuh menjadi business owner dulu. Karena apa? Untuk investor ini dia membutuhkan modal yang besar. Kerjanya tidak banyak, tapi modalnya atau uangnya yang harus dikeluarkan lumayan besar, cukup besar malah ya kan. Kita bisa menginvestasikan uang kita ke orang lain, cukup orang lain yang menjalankan, lalu kita memperoleh keuntungan. Nah, itu ya, itu yang kelebihan dari investor. Cuman itu jika usaha itu tidak dikelola dengan baik, ancaman uang kita untuk menghilang ya juga besar. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu nih dari keempat kuadran ini kira-kira apa yang di kuadran mana yang Bapak Ibu pilih? E, B, S, atau I setelah saya menjelaskan mengenai cash flow kuadran tersebut. Oh ya, rata-rata Bapak Ibu memilih sebagai business owner ya. Nah, lebih bagusnya employee iya, business owner iya juga ya. Jadi kita mendapatkan dua penghasilan. Ada pekerjaan tetap, ada juga usaha sampingan. Oke. Berikutnya ini apa ya? Tutup. Ini adalah tunggu sebentar. Konsep wirausaha. Nah, konsep wirausaha itu menurut Evelyn Princess ada 5, yaitu wirausaha itu adalah proses. Nah, jadi kalau kita melihat pengusaha yang sukses itu tidak ada yang instan ya, pastinya butuh belasan tahun, puluhan tahun dia merintis usahanya. Nggak ada yang baru beberapa bulan langsung langsung usahanya melejit gitu, kecuali kalau bapaknya memang atau orang tuanya orang tuanya memang banyak duit ya gitu ya. Yang kedua, penekanannya pada kreativitas. Jadi kalau seorang wirausaha itu memang harus kreatif ya kan, memaksimalkan sumber daya yang ada. Kira-kira nih dari sumber daya SDM kah atau sumber daya bahan-bahan yang kita gunakan, kita harus kreatif. Yang ketiga, keinginan memperbaiki kehidupan lingkungan. Nah, jadi kita tidak prioritas bagaimana mendapatkan uang saja, tapi juga kita memperhatikan lingkungan sosial kita. Misalnya kalau Bapak Ibu usahanya sudah berhasil, pastinya Bapak Ibu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Yang keempat, new idea, upaya-upaya kreatif dan inovatif. Jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Dan yang kelima, usaha menciptakan nilai tambah. Jadi kita menciptakan produk yang bernilai tambah agar apa? Agar produk yang kita hasilkan bisa berdaya saing ya, berdaya saing. Karena apa? Pada zaman sekarang kalau kita buka usaha pasti baru buka selama 1 minggu sudah ada usaha yang mirip dengan usaha kita. Nah, jadi kita harus menciptakan kira-kira inovasi apa atau nilai tambah apa yang kita berikan di produk kita. Oke. Nah, ini Tung Desem Waringin, seorang motivator sukses nomor 1 di Indonesia. Dia memberikan penjelasan pandangan mengenai wirausaha, yaitu
memberi makna bahwa tidak semua wirausaha berjalan dengan lancar. Ada juga yang gagal. Jika gagal, perlu dipelajari faktor-faktor kegagalan dan kemudian bangkit lagi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita berwirausaha, jangan takut gagal dulu. Karena kalau sudah kita berpikir gagal, pasti kita tidak mau memulainya. Masuk ke tahap sikap dan mental wirausaha. Apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan menurut Hendro tahun 2011? Bentar. Wirausahawan itu dia harus positive thinking katanya. Positive thinking berarti kita harus berpikir positif. Hal-hal negatif harus kita buang. Misalnya pikiran kalau kita takut rugi, akan gagal, akan akan bangkrut gitu kan. Hal-hal tersebut harus kita buang dan kita berpikir yang baik-baiknya saja, jangan berpikir negatif. Nah, gitu ya. Yang kedua, harus peka Bu, kepada waktunya sudah habis, Bu. ya, Pak. Mega. Oke. Mungkin langsung closing statement-nya saja. Oke, sekian perkuliahan hari ini. Untuk tugas, silakan Bapak Ibu cek di Smart Unitas. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega Putri. Ya, Pak. Selanjutnya mungkin dari Pak Gumono, silakan Pak. Baik, makasih Mas Haris.